yang jauh, yang dekat, semua kebanyakannya lupa sama Allah dan Rasulnya. Jadi seperti biasa tema malam ini yaitu ilmu yang paling tinggi sealam dunia selebar jagat, dan juga doa yang paling mustajab yang ada di alam dunia selebar jagat. Tahu apa belum? Tahu apa belum? Karena saya bilang tadi paling penting. Jadi temanya tentang ilmu yang paling tinggi sealam dunia dan juga doa yang paling mustajab yang ada di alam dunia. Apa itu? Ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu salat. Salat. Kenapa ilmu salat ilmu yang paling tinggi, yang paling ada sealam dunia ini? Karena yang mengijazahkan ilmu salat, yang nyuruh salat itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nerimanya ijazahan salat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia, manusia termulia di muka bumi ini. Betul? Itulah ilmu salat. Maka dari itulah ilmu salat itu ilmu tiada lagi yang bisa nandingi daripada ilmu salat di alam dunia, enggak ada lagi yang disebut ilmu. Ilmu salat itulah paling tinggi. Kenapa? Karena diijazahinnya di alam langit yang paling tinggi. Iya apa ya? Di alam langit ketujuh, di alamnya Allah, alamnya arsy-nya Allah, itu diijazahin ilmu salat. Yang nerimanya manusia yang paling mulia, termulia di muka bumi. Maka disitulah ilmu yang paling tinggi adalah ilmu salat. Terus apa doa yang paling mustajab yang ada di alam dunia ini? Tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu adalah sholawat. Sholawat itulah doa yang paling mustajab, karena semua ibadah, amal baik, amal soleh, bahkan sholat sekalipun gak akan pernah Allah terima kalau di dalam sholat nggak ada sholawat. Iya apa iya? Iya apa ya? Jadi itulah kalau pengen tahu ilmu yang paling tinggi, yaitu adalah sholat. Doa yang paling mustajab itu adalah sholawat. Kalau memang sholat sama sholawat nggak cukup untuk bekal dunia sampai akhirat, saya berhenti jadi ustaz. Saya berhenti jadi tukang syariat. Saya berhenti seperti ini. Karena apa? Karena saya lebih dari 10 tahun nggak usaha, cuman tonggang-tonggeng sholat doang, malam zikir salawat doang. Kalau itu nggak cukup buat bekal hidup, saya udah nggak ketemu makan dari dulu. Apalagi saya punya rumah seperti ini, punya mobil, punya motor, semua yang saya pengenin Allah kabulin, Allah wujudin. Iya apa ya? Kalau emang hidup nggak cukup bekalnya itu sholat sama sholawat, mungkin saya, keluarga saya pasti susah. Boro-boro bini saya pakai emas, buat makan dia nggak bakal punya. Tapi apa? Karena adanya saya melakukan sholat dan sholawat siang malam, karena itu kewajiban perintah nomor 1 paling utama yang Allah dan Rasulnya paling cintai. Maka disitulah alhamdulillah sampainya mendapatkan cinta kasih sayang Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mah saya pandang-pandang dari mata lahir mata batin, semua pada ngeluh tentang rezeki, tentang hidup lucu. Sedangkan udah semua tahu pengen kaya itu bagaimana, pengen rezeki lancar itu bagaimana, pengen apapun terkabul itu semua udah tahu. Makanya sampai saya sering ngomong, kalau hidup nggak senang, nggak kaya, nggak selamat dunia akhirat, jangan jadi murid Ustadz Ibn Al-Ghoy. Kenapa? Karena saya nggak cuma mengajarkan ilmu kesaktian, tapi saya mengajarkan ilmu kesaktian dan juga ilmu kekayaan, bahkan ilmu selamat dunia akhirat.
Jadi itu yang paling penting, penting sekali. Sedangkan sangat wajib. Lupa ya. Lupa ya. Sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuman malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, Allah berkata kepadaku bahwasannya nanti ada umatmu yang akan masuk neraka." Cuma dibilang begitu sama Jibril, itu langsung Rasulullah sujud nangis yang malam, nggak makan, nggak minum, nonggeng di kamar bari nangis. Tuh, cuman malaikat ngomong begitu. Tapi apa yang dibela-belain, yang ditangisin sama Rasulullah kebanyakan sekarang pada lupa. Iya apa ya? Jangankan sama Allah, sama Rasulnya, sama anak bini aja lupa. Sampai ya. Iya. Dunia dan lain sebagainya. Bagaimana hidup mau berkah? Tapi pengen hidup mah bahagia, tapi nggak mau mengoleksi diri, ngaji diri. Jadi apa kekurangan kita dalam hidup ini? Kita haji. Jangan hidup pengen dicukupin, rezeki pengen dibanyakin, dilancarin, tapi sholat mah berat. Iya apa ya? Pengen apapun itu dikabul, tapi ingat mah enggak, cuma ngarepin doang. Hah? Itulah pandangan saat ini yang saya rasakan. Dari hati dan mata batin, dari kolbu, mata lahiriah, semuanya ngeluh tentang rezeki, tentang hidup, sedangkan udah pada tahu semua sebenarnya, cuman lupa dan berat buat ngejalaninnya. Kayak orang gak pengen senang, ya, pengen gak hidupnya senang? Itu kuncinya bahagia, berkah, selamat, lahir, batin, dunia, akhirat, sholat, sholawat, minta. Kita ini dibela-belain, saking cintanya Rasul sama kita. Kalau nggak ada dia, nggak ada langit dan bumi, nggak ada kita, nggak ada semua. Kita numpang adanya rahmat Allah. Kebahagiaan yang sekarang kita punya, kita rasakan, itu semua kebahagiaannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita cuma kecepretan, ada dia. Kalau nggak ada dia, mah nggak ada langit dan bumi, nggak ada kita semua. Jadi ayo, saya di sini mengingatkan, bukan menggurui, karena saya pun punya guru. Untuk apa engkau berguru padaku, sedangkan aku pun masih punya guru? Iya apa ya? Jadi nggak ada yang pintar. Saya cuma ngingetin, itu kewajiban, bukan menggurui, karena saya pun masih punya guru. Buat apa saya menggurui kalau saya masih punya guru? Berarti belum ada guru. Iya apa iya? Jadi intinya saya cuma mengingatkan, karena ini sangat penting. Banyak sekali yang mengeluh tentang kehidupan, tentang utang piutang, tentang lain sebagainya. Ada yang pengen punya ini, ada yang punya itu. Itu semua gampang, asal kita mau nyukupin, menuhin semua keinginan Allah, maka hidup kita pun akan dipenuhin semua sama Allah. Inna ahsantum ahsantum. Sebaliknya dalam dunia ini mah, kalau kita hidupnya pengen dicukupin, cukupin dulu kepengenan Allah. Karena yang adanya di Allah dulu, bukan kita dulu. Kecuali adanya kita dulu, baru Allah, baru ya apa ya? Ini mah pada sombong sama Allah, pada ngelawan, pada ngelunjak. Allah mulu yang suruh ngikutin kepengenan kita, yang suruh ngabulin semua kepengenan kita. Iya apa ya? Kadang suruh sholat, mengedoa mah berat banget. Iya apa ya? Hah? Jadi jangan Allah yang jadi budak kita, karena kita itu yang sesungguhnya budak Allah. Kita ini pada ngelunjak semua sama Allah, sama Rasul kita. Ya, iya. Karena apa? Karena kita adanya Allah duluan, jadi kepengenan Allah duluan yang harus diduluin, baru Allah juga mau menuhin semua keinginan kita. Ini mah pengen kita mulu, semua yang pengen diturutin kepengenan Allah mah berat banget kita lakuin. Benar apa benar? Betul apa betul? Maka disitulah semoga di malam ini sedikit banyaknya tema
ilmu yang paling tinggi, doa yang paling mustajab kita kerjakan, kita lakukan. Jangan pernah berhenti untuk meminta dan memohon kepada Allah, karena kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Iya Pak, iya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena waktunya masih panjang. Nanti kita sebelum acara tawasulan kita baca sholawat manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu baru kita tawasulan, zikir istighfar, salawat dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk al-fakir diri saya sendiri. Semoga kita selalu dikuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan cinta kasih sayang Allah dan Rasul kita untuk lahir batin dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja jadi untuk pembacaan selawat manaqib.